Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini tema kita adalah bertobat, percaya dan ikut Tuhan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Fernando Simanjuntak. Marilah kita sekalian mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Allah. Naikkan puji-pujian dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu, saudari-saudara dan ibu bapak sekalian. Dengarkanlah panggilan beribadah bagi kita semua. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Mari kita datang kepada Tuhan, mengikut jalan Tuhan, sebab dialah terang keselamatan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita menaikkan doa bersama-sama. Ya Allah, buatlah hati kami teguh untuk senantiasa bertekun dan berbalik kepada Tuhan. Ampunilah kami yang sering lebih mengutamakan keinginan duniawi kami daripada Kristus. Ampunilah kami yang kurang memedulikan sesama kami. Terangilah hati kami senantiasa ya Allah, supaya kami dapat melihat jalan-jalan-Mu setiap hari. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Pada neraca mereka naik ke atas. Janganlah percaya kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, suatu kali Allah berfirman, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan,
sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Allah, kami percaya firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kehidupan kami. Mengikut Tuhan, kami akan dituntun kepada padang rumput yang hijau, ke sumber air yang tenang. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Jemaat GMI Pospel Cibubur dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah taping dari Gereja Metodis Indonesia di mana saja Anda berada. Shalom untuk kita semua. Semoga kabar kita saat ini dalam keadaan sehat dan tetap terus bertahan semangat di dalam menjalani masa pandemi COVID-19 ini.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulai khotbah pada hari ini dengan mengutip satu statement dari Santo Agustinus yang pernah berkata, "Tidak ada orang suci yang tanpa masa lalu, dan tidak ada pendosa yang tanpa masa depan." Saudara-saudara, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa, tetapi satu hal yang membuat seorang pendosa memiliki pengharapan adalah ketika manusia memiliki kesempatan untuk mengalami pertobatan. Saudara, sebuah pertobatan sejatinya akan diikuti dengan perubahan. Berubah dari sikap atau gaya yang lama kepada sikap atau gaya hidup yang baru. Berubah dari arah yang selama ini dinilai salah, berbalik menuju arah yang benar. Tentu saja sebuah pertobatan tidak langsung otomatis menjamin bahwa seseorang tidak akan berbuat dosa lagi. Tetapi bagi seorang yang bertobat, saudara, waktu-waktu yang ada kini menjadi sebuah kesempatan untuk berproses mengubah diri dari hari ke hari menjadi seorang yang baru. Dan dia tidak lagi membiarkan dirinya diikat dengan dosa-dosa atau kebiasaan-kebiasaan lama yang selama ini dilakukannya. Demikian kita sebagai pengikut Kristus, saudara. Bukankah kita juga mengalami proses setiap saat? Kita rindu untuk bertumbuh secara iman dan pengertian di dalam Kristus, agar hidup kita dari hari ke hari bukan lagi hidup menurut cara pandang atau nilai-nilai yang salah, tetapi kita hidup berpadanan dengan nilai-nilai firman Allah. Jemaat yang terkasih, saudara-saudara yang dikasih Kristus, apa yang kita baca tadi merupakan saat di mana Yesus pertama kali memulai pelayanannya, yakni dengan memberitakan Injil. Yesus berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Saudara-saudara, kata waktunya telah genap, ini berarti bahwa kehadiran Yesus, orang Nazaret di bumi ini, telah menggenapi nubuat para nabi tentang kedatangannya di dalam dunia. Kerajaan Allah sudah dekat. Ini juga berarti bahwa kerajaan Allah tersebut bersifat kini dan di sini, di bumi yang kita pijak sekarang ini, bukan di surga nanti. Untuk itu orang-orang pada masa itu dipanggil untuk bertobat dan berubah dari kehidupan sebelumnya dan kemudian percaya kepada Injil yang adalah Yesus itu sendiri. Bertobat meninggalkan dosa yang lama dan mengarahkan pandangannya percaya kepada Kristus. Sesudah seruan bertobat dan percaya Injil tersebut, Yesus juga mengajak Simon dan Andreas. Ia berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Setelah itu Yesus juga mengajak Yakobus dan Yohanes untuk mengikut Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, berdasarkan bacaan atau cerita kita pada hari ini, pengikut Kristus, kita semua dipanggil untuk melakukan 3 hal, saudara. Yang pertama, kita dipanggil untuk bertobat. Tuhan Yesus memanggil kita untuk bertobat. Pertobatan adalah keadaan di mana seseorang menyesal karena dosa-dosanya, yang dinyatakan kepadanya oleh terang firman Tuhan dan gerakan Roh Kudus, saudara. Sehingga dengan kehendaknya sendiri ia mengubah pikiran dan hatinya, lalu berbalik dari jalan-jalannya, dari dosa-dosanya yang selama ini, dan kemudian berpaling kepada Allah. Ketika seorang pria yang selama ini melakukan KDRT berpikir untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, itulah bertobat. Ketika seorang pembohong atau kleptomania yang suka mencuri kecil begitu ya kira-kira, serta dia bertekad untuk memulai kehidupan yang baru, itulah bertobat. Ketika seorang pembunuh menyadari bahwa selama ini yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan yang sangat biadab, itulah buah dari pertobatan. Itu sebabnya saudara, saya percaya bahwa pertobatan itu juga adalah sebuah proses
yang berjalan dari waktu ke waktu. Artinya sebuah pertobatan harus dialami setiap saat, saudara. Pertobatan adalah memilih untuk mentransformasi atau mengubah atau membarui diri kita setiap saat. Tetapi walau di satu sisi ini merupakan pilihan kita pribadi, tetapi di sisi lain pertobatan juga adalah karunia Allah. Kita tidak bisa bertobat secara diri sendiri mengandalkan kekuatan kita. Sebab Tuhanlah yang menarik hati manusia kepada pertobatan melalui pekerjaan Roh Kudus. Karena tanpa anugerah Allah, saudara, kita tidak mungkin bisa mengalami pertobatan sejati. Jadi kalau kita bertobat, kita tidak akan sendiri. Tuhan akan menolong kita. Tetapi saat ini, saudara, kita semua dipanggil untuk mengalami pertobatan itu. Jadi jangan keraskan hatimu, bukalah hati dan terima pertobatan. Kalau kita masih berada dalam jalan-jalan yang salah, yang selama ini masih mengikat kita, Tuhan memanggil kita saat ini untuk bertobat. Yang kedua, saudara, kita dipanggil untuk percaya. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah dan berpercayalah kepada Injil. Saudara, dasar dari pertobatan kita adalah percaya kepada Injil. Bahwa sebuah pertobatan sejati itu harus berorientasi pada Injil Kristus. Bahwa sejak pertobatan dimulai, terjadi sebuah perubahan keyakinan dari apa yang selama ini kita yakini, kita percaya, berubah menjadi percaya kepada Injil. Seorang dapat dikatakan bertobat karena ia percaya dan menyerahkan seluruh hidupnya pada perkataan Injil, saudara. Apa itu Injil? Injil adalah Tuhan Yesus itu sendiri. 1 Korintus 15 ayat 2-5. Karena kasih-Nya yang besar, Ia telah berinkarnasi menjadi manusia, rela mati untuk menyelamatkan manusia berdosa, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Injil adalah kasih, saudara. Inilah Injil itu. Kita dipanggil untuk percaya kepada Injil. Kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus, seorang yang diutus Allah untuk menyatakan keselamatan buat kita. Saudara, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Injil, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena ini akan membawa kita untuk mendapatkan bagian dalam karya keselamatannya. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudara, pertobatan harus dilandaskan pada percaya. Jangan abaikan panggilan untuk percaya ini. Percayalah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jaga itu. Jaga iman percaya kita. Yang ketiga, saudara, kita dipanggil untuk mengikut Dia. Kita bukan saja dipanggil untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan, tetapi juga dipanggil untuk mengikut Dia. Mengikut Yesus berarti mengutamakan Dia dan mau belajar dari Dia. Yaitu belajar dari ajarannya, kehidupannya, pelayanannya, apa yang Dia lakukannya, pemberitaannya. Dengan demikian kita menjadi murid-murid yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, mengikut Tuhan Yesus ini berarti mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Orang yang mengikut Dia bersedia memikul kuk dan belajar kepadanya. Matius 11 ayat 28-30. Orang yang mengikut Tuhan juga memiliki kerelaan dan harus mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Markus 8 ayat 34 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Dia akan dijadikannya sebagai penjala manusia. Mereka bukan saja berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan,
tetapi juga menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, kita dipanggil untuk bertobat, percaya, dan mengikut Tuhan. Saya tidak tahu saat ini kita berada di titik mana. Apakah kita sedang menjalani hidup pertobatan kita setiap hari? Apakah kita sedang memegang teguh iman percaya kita di dalam Kristus? Apakah di dalam kehidupan ini kita sedang mengikuti Kristus di setiap jalan-jalan kita dan terus berusaha berada di jalan-jalan Tuhan? Saya bersyukur kalau kita memang sedang berada di dalam itu semua, kita sedang mengerjakan semuanya itu. Tetapi jika saat ini kita sedang jauh dari Tuhan, saudara, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan pun memanggil engkau saat ini. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, jika engkau sedang meragukan Tuhan saat-saat ini, dan oleh karena ajaran, pengaruh-pengaruh sekitar kita yang tidak baik, yang kelihatannya menarik, tetapi di sisi yang lain kita dijebak oleh hal-hal tersebut, atau karena keadaan yang begitu berat dan begitu menekan kita, sehingga saat ini kita mulai ragu dan melepas tangan Tuhan. Saudara, Tuhan memanggilmu saat ini. Percayalah kepadaku, di dalam aku engkau akan selamat. Saudara-saudara, jika kita sedang mengalami atau berada dalam jalan-jalan yang salah saat ini, kita mengakui Kristus, ya saya percaya kepada Kristus, kita juga tidak melakukan yang jahat, kita aman-aman saja hidupnya merasa. Tetapi dalam banyak hal kita masih sibuk mengerjakan tugas-tugas untuk kepentingan dunia. Hari ini sama seperti ketika Tuhan memanggil Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, Tuhan juga mau memanggil kita. Mungkin Tuhan berkata kepada kita semua saat ini, saudara, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan mengikut Tuhan, saya percaya hidup kita akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Allah, biarlah kebenaran firman-Mu berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami memenuhi panggilan Tuhan, panggilan pertobatan, panggilan percaya, dan panggilan untuk mengikut Tuhan. Kami percaya hidup kami akan berbuah-buah ketika kami mengalami dan menghidupi panggilan-Mu ini. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan terus menjadi rema dan memimpin kehidupan kami dalam sehari-harinya. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang hari lepas hari boleh kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh dilawat oleh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi suluh langkah kehidupan kami untuk kami betul-betul setia di dalam mengikut Tuhan. Biarlah kami terus melakukan pertobatan dari cara-cara hidup kami yang salah. Bapa di surga, tolonglah kami untuk kami boleh menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena saat ini kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh melengkapi rumah Tuhan dan boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa terus untuk GMI Pos Pelayanan Cibubur. Bapa di surga, kiranya Tuhan terus memakai pos pelayanan Cibubur ini menjadi alat Tuhan yang lebih baik lagi, khususnya dalam melakukan misi di tengah-tengah kota Cibubur ini, Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia secara keseluruhan, berdoa untuk para pimpinan Bishop, DS, dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan yang memberkati dan melawat GMI ini Bapa untuk menjadi alat kerajaan Tuhan. Kami juga mau mengingat jemaat kami yang sedang dalam pergumulan dan juga yang dalam sakit lemah tubuh. Bapa, kiranya Engkau yang menjamah dan memeluk mereka sehingga mereka boleh merasakan kekuatan di dalam Tuhan, kesembuhan di dalam Tuhan. Kami juga mau mengingat jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kami mengingat Ibu Joyce Tagalung, Ibu Panggabean Bor Pangaribuan, Ibu Sinta Simanungkalit. Tuhan, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka dan senantiasa memberikan sukacita yang daripada Tuhan untuk mereka. Kami juga mau terus berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan, kiranya memberkati, kiranya pandemi ini boleh segera berakhir. Untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan, Tuhan, kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan kami pun boleh kembali mengalami kehidupan yang normal kembali, Bapa. Bapa di surga, inilah doa kami dan kami terus mau memohon pada Tuhan. Biarlah kami terus dapat berkomitmen untuk setia di dalam Tuhan. Inilah janji kami Bapa, kiranya Tuhan yang meneguhkan janji kami, menolong kami dalam menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ingatlah, dengarlah senantiasa panggilan Tuhan, panggilan pertobatan, panggilan untuk menjaga iman dan percaya kita, dan senantiasa kita mengikut Tuhan di dalam keseharian kita. Kita mengikuti dan mendengarkan kehendak Tuhan. Dalam setiap hal yang kita kerjakan, kita sedang mengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkata.
terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, tuntunan daripada Roh Kudus, itulah yang memimpin dan menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.